Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Terima kasih atas atensinya untuk berkenan, untuk hadir belajar bersama kembali di kelas kita. Sebenarnya ini kelas workshop sebenarnya. Di webinar workshop perihal tentang terapi alami untuk mata minus atau miopia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada alasan kenapa saya mengambil materi ini, mengangkat materi ini, karena ternyata salah satu efek dari pandemi COVID-19 itu diantaranya adalah miopia ini. Karena kita ketahui bersama penggunaan gadget, penggunaan laptop, bahkan kita bertemu aja pada saat masa pandemi kemarin, kegiatan mengerjakan tugas semuanya di depan komputer. Nah, hal-hal itulah yang menjadi potensi, yang memicu terjadinya menjadi potensi membuat mata kita lelah. Nah, kalau mata kita lelah dan kita biarkan selama tidak kita lakukan langkah preventif, pencegahan, tidak kita lakukan sebagai langkah rehabilitatif, pemulihan, maka yang terjadi adalah akan bisa berdampak pada gangguan berupa gangguan refraksi mata. Nah, gangguan refraksi mata diantaranya adalah rabun jauh atau miopi. Kalau kita bahasa awamnya adalah mata minus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata refraksi mata itu bukan hanya sekedar mata minus saja Bapak Ibu sekalian. Refraksi mata itu juga termasuk dalam rabun dekat, itu juga termasuk dalam kasus refraksi mata. Termasuk dalam kasus mata silinder, itu juga refraksi mata. Jadi mata silinder, miopia ini masuk kategori kasus refraksi mata. Sehingga akan muncul pertanyaan, sempat ada sebuah pertanyaan, Pak, ini nanti pelajarannya itu tentang mata minus saja atau ada materi yang lain, hipermetropi dan lain-lain. Otomatis, karena ini masuk pada kasus refraksi mata, materi hari ini bisa digunakan untuk kasus yang berhubungan dengan rabun dekat atau ya hipermetropi maupun silinder. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, saya punya yel-yel ya. Nanti kalau saya bilang halo, jawabnya adalah hai. Kalau saya bilang hai, nanti jawabnya adalah halo. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo. Hai. 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 Halo. Halo, oke. Halo. Saya dengar suara yang khas ini tadi yang lewat. Oke, kita mulai. Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi lebih dalam lagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Taufan Eka Nur Hidayat. Saya alumni dari Poltekkes Surakarta, jurusan akupuntur, D3 dan D4 akupuntur tahun 2012 dan tahun 2013, riwayat pendidikan saya. Kemudian alhamdulillah juga sempat ikut pembelajaran bersama guru-guru kita terdahulu dari Pak Teddy Kusnadi, kemudian murid dari Kiko Matsumoto, Afi Magidov, kemudian murid dari Yamamoto Newscap, Profesor Yamamoto yaitu Mos Becker, dan alhamdulillah sampai detik ini. Dan hubungannya dengan Yamamoto Newscap Akupuntur, saya mulai mengenal Yamamoto Newscap Akupuntur itu dari almarhum guru kami tahun 2010 ya, saat kami masih di meja belajar kami di kampus Poltekkes, yaitu beliau almarhum Dr. Syarif Sudirman, spesialis anestesi. Semoga Allah merahmati beliau dengan keilmuan yang telah telah dia berikan kepada kami. Nah, kegiatan saya Bapak Ibu sekalian, saya adalah seorang praktisi akupuntur ya, saya murni seorang praktisi akupuntur. Dan di satu sisi lain saya juga praktik di klinik akupuntur namanya Sehati ya. Sebenarnya dari kata sehat, sehati.
Semangat Sehat Akupuntur Terapi, singkatan dari Semangat Sehat Akupuntur Terapi. Dan saya juga membuat semacam kegiatan yang namanya Akupuntur Honor School. Itu sebenarnya bukanlah universitas, bukan. Cuman itu adalah semacam sebuah kelompok belajar bersama untuk memahami akupuntur dari sudut pandang yang menarik. Kemudian sempat saya tahun 2017-2018 sempat menjadi mitra belajar atau dosen tamu di jurusan D4 Akupuntur Poltekkes Surakarta. Selain di bidang akupuntur, saya juga bersama dengan dosen saya Pak Hanung, ini beliau Pak Hanung. Beliau ini adalah kajur dari jurusan Akupuntur Poltekkes Surakarta. Saya menjadi asisten beliau dalam hal praktisi klinikal hipnoterapi. Saya juga mulai menjadi praktisi spiritual emotional freedom technique sejak tahun 2010 dan sempat beberapa menulis di beberapa rubrik kesehatan juga, dan juga sempat menjadi narasumber di TV memperkenalkan akupuntur selama 5 tahun di TV Solo, lokal Solo, dan juga menjadi mitra belajar khususnya untuk materi pembelajaran Yamamoto New Scalp Akupuntur dan materi Hara Diagnosis Kiko Style. Itu kegiatan saya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian mohon izin untuk sharing bersama Bapak Ibu tentang materi yang berjudul mata minus, Bapak Ibu. Nah, apa itu mata minus? Kenapa sih saya harus mengambil judul materi mata minus ini? Karena pasti ada alasannya. Halo? Hai. Hai. Halo. Halo, oke. Wah, ya baik. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Baik, apa sih mata minus atau miopia itu? Jadi, miopia Bapak Ibu sekalian, kembali dari sisi bahasa, miopia ini dia berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah rabun jauh atau dalam bahasa kita mata minus, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang menjadi melatar belakangi kenapa kok saya mengambil judul kasus miopia ini, Bapak Ibu? Yang menjadi melatar belakangi saya mengambil judul materi ini karena ini dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Ibu nanti bisa buka Badan Kesehatan Dunia perihal tentang gangguan penglihatan. Di situ datanya dibuka sudah sangat lebar, banget. Ternyata Bapak Ibu gangguan penglihatan mata di dunia itu kurang lebih 285 juta orang, Bapak Ibu. Cukup tinggi kasusnya. Dan kemudian dan salah satu guru besar ilmu kedokteran di Universitas Gadjah Mada, yaitu beliau Profesor Dr. Suharjo, beliau menyampaikan bahwa miopia ini menjadi the global epidemic bahkan sebelum coronavirus 19 ya, COVID-19 untuk nyerang. Jadi sebelumnya sudah kasus pada penglihatan ini meningkat sangat tajam, Bapak Ibu. Apalagi ditambah dengan adanya sebuah peristiwa pandemi yang sudah alhamdulillah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Miopia ini Bapak Ibu sering disebut sebagai rabun jauh dan merupakan salah satu gangguan jenis refraksi mata. Ini disampaikan oleh beliau guru besar ilmu kedokteran Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Suharjo, dan beliau menyampaikan menjadi sebagai salah satu penyebab utama hilangnya penglihatan di seluruh mata, termasuk katarak. Bahkan beliau Profesor Suharjo menyampaikan awal muasal katarak ini juga dimulai salah satunya diantaranya dari gangguan refraksi mata, yaitu miopia. Nah, di media Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2001, saya membaca sebuah data yang sangat luar biasa. Ternyata di dunia ini terdapat 39 juta itu kasus penglihatan mengalami kebutaan, 124 juta mengalami low vision atau penglihatan menurun, dan 153 juta
mengalami kelainan refraksi. Nah, kelainan refraksi inilah miopia, ini termasuk dalam kelainan refraksi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Nilu Arci, beliau adalah salah satu konsultan spesialis mata di dokter di Jakarta saat mengikuti seminar beliau, bahwa miopia ini merupakan pandemi global yang jauh sebelum masa pandemi corona. Dan pada tahun 2008 beliau menyampaikan di seminarnya sampai tahun 2018 bahwa terjadinya kasus miopia ini meningkat drastis. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi, kasusnya akan jauh lebih meningkat lagi, Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat ya kasusnya meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Bahkan karena ini ada masa pandemi, semua pekerjaan harus menggunakan laptop, semua pekerjaan kelas belajar harus menggunakan gadget. Maka kasus miopia akan meningkat drastis, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian? Di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, Profesor Soeharjo yang merupakan guru besar ilmu kedokteran Universitas Gadjah Mada menyampaikan 41% dari 312 anak di Asia Timur dan Asia Tenggara itu mengalami kasus mata minus, Bapak Ibu. 41%, dan ini sangat tinggi. Dan wajar, karena sekarang eranya sudah era digital. Kalau dulu, zaman kita dulu, mengenal HP kan termasuk baru-baru saja ya. Kalau sekarang, anak balita saja sekarang sudah mainannya sudah HP. Dan ini menjadi pemicu, akan bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus refraksi mata semakin meningkat. Nah, beliau Profesor Soeharjo menyampaikan bahwa kasus miopia ini sangat tinggi, Bapak Ibu, dan ini merupakan sebuah kelainan. Dan manakala ini tidak segera kita lakukan langkah preventif, kita lakukan langkah pencegahan, dan kalau sudah sakit kita nggak melakukan langkah rehabilitatif, maka yang terjadi adalah akan muncul gangguan-gangguan mata yang lain. Di antaranya adalah katarak dan kebutaan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling ditakutkan. Nah, gambarannya miopia itu seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah mata normal. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa jika kita melihat di sini, Bapak Ibu. Nah, ini saya tak naik sedikit ya. Nah, ini Bapak Ibu melihat di sini. Ini di sini merupakan ada cahaya masuk sehingga masuk ke arah sampai ke retina. Ini adalah kondisi normal. Jadi saat kita bisa melihat laptop saat ini itu karena cahaya dari laptop ini, Bapak Ibu, ya, cahaya dari laptop ini, cahaya laptop ini nih, dia masuk ke dalam mata kita. Dan cahayanya itu masuk bisa nempel ke retina kita. Tidak terlalu jauh, tidak keblabasan, dan juga tidak terlalu dekat. Ini normalnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa mata kita bisa melihat sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Soeharjo, beliau menyampaikan di dalam kajian klinisnya bahwa kenapa kita bisa melihat, beliau menyampaikan karena ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita dan cahaya itu bisa nempel di retina kita di sini. Nah, bagaimana kalau cahayanya itu terlalu menjorok ke depan sini? Yang terjadi adalah hipermetropi. Yang terjadi adalah apa? Hipermetropi. Rabun dekat, Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau cahayanya itu nggak sampai? Misalkan hanya berhenti di sini saja, Profesor Soeharjo menyampaikan inilah yang disebut dengan rabun jauh, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan lihat bagaimana rabun jauh itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian.
Profesor Soeharjo menyampaikan bahwa rabun jauh, terjadinya rabun jauh itu karena cahaya, ya, cahaya dari luar ini masuk ke mata, ternyata tidak sampai ke arah retinya, dia berada di depannya, sehingga pada saat jarak yang jauh dia harus mendekat, Bapak Ibu sekalian, karena cahayanya tidak bisa sampai. Artinya apa? Ini berarti ada sesuatu yang tidak normal pada otot bola mata kita, ya, manakala mata kita sudah mengalami hal demikian. Nah, apa sih yang menjadi penyebabnya, Bapak Ibu sekalian? Yang menjadi penyebab terjadinya miopia, Bapak Ibu? Yang menjadi penyebab terjadinya kasus miopia itu pertama, beliau Profesor Dr. Soeharjo menyampaikan bisa terjadi karena adanya faktor keturunan, Bapak Ibu sekalian. Karena faktor keturunan. Yang kedua, bisa terjadi karena adanya ketegangan visual. Karena kita terlalu lama melihat HP, ya toh, capek mata kita. Kita jarang keluar melihat lapangan yang luas, yang plong, itu mata kita mudah capek. Atau kita membaca buku pada tingkat pencahayaan yang kurang, mata kita bisa lelah, capek. Maka dari itu, di antara kasus penyebab gejala awal terjadinya miopia, manakala ini tidak segera kita kita lakukan langkah preventif lebih awal, di antaranya adalah akan terjadi di antaranya dimulai dari ketegangan visual, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor dari lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat pengaruh. Faktor lingkungan ini termasuk kebiasaan kita menggunakan gadget yang terlalu lama, atau mungkin kita bekerja di depan komputer yang terlalu lama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, manakala kita bekerja di dalam laptop itu terlalu lama, maka akan muncul beberapa keluhan. Bisa lehernya capek, kenceng, bahunya nyeri, ya kan? Matanya capek, bahkan sampai bisa iritasi. Bahkan sampai bisa memicu terjadinya mata minus atau miopia. Kumpulan-kumpulan simptom ini, kalau kita pada fokusnya pada orang kita menggunakan komputer, itu masuk pada kategori computer vision syndrome atau VCS. CVS, maaf kebalik. Computer vision syndrome. Jadi kalau hari ini kita membahas hanya sekedar mata saja, kalau kita sudah membahas ke computer vision syndrome, keluhannya bukan hanya di mata, tapi kaku leher, sakit di pundak, kemudian bahkan bisa terjadinya peradangan pada mata. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang menjadi pemicu aktivitas bisa terjadinya miopia? Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Dr. Fahri, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus miopia? Apa mata kita menjadi lelah, di awal mata kita menjadi lelah? Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Soeharjo, beliau menyampaikan bahwa satu, membaca terlalu dekat, tadi sudah disampaikan, ya. Kemudian yang kedua, melihat layar smartphone terlalu lama, jadi nggak istirahat mata kita. Atau kita melihatnya terlalu dekat, bahkan kita jarang keluar rumah, misalkan kita jarang keluar di lapangan yang luas. Ternyata yang disampaikan oleh Profesor Soeharjo menyampaikan salah satu terapi mata itu diantaranya adalah kita berjalan-jalan di lapangan luas yang warnanya hijau. Mata jadi lebih nyaman. Nah, jadi makanya mungkin kalau Bapak Ibu yang kalau hari Minggu sering goes di pedesaan, di sawah-sawah, itu bagus banget juga itu untuk menjadi salah satu solusi untuk sebagai langkah preventif dan terapi untuk mata. Nah, Profesor Dr. Soeharjo menyampaikan bahwa ada beberapa klasifikasi, maksudnya tingkatan derajat beratnya miopia Bapak Ibu sekalian.
Nah, beliau menyampaikan di dalam kajian ilmiahnya beliau bahwa ada 3. Yang pertama adalah klasifikasi miopia tingkat ringan, kemudian miopia tingkat sedang, dan miopia tingkat berat, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti tugas kita adalah manakala pasien tersebut kok sudah pada kasus yang ringan, maksudnya adalah dia sudah masuk pada kategori dia miopia tingkat ini tingkatnya ringan, maka jangan sampai kasus miopianya itu semakin naik mengarah ke arah medium atau sedang. Manakala miopianya itu sedang, jangan sampai naik sampai ke tingkat yang berat. Itu nanti tugas kita adalah bagaimana membantu agar faktor penyebab efeknya itu tidak bisa sampai lebih parah ke sana arahnya. Bukan hanya sekedar mencegah saja, tapi tugas kita juga nanti sebagai tenaga akupuntur terapis, salah satunya adalah membantu pasien agar kasus miopia yang tadinya minusnya tinggi, dia bisa turun. Nah, seperti itu. Jadi, ada kasus Bapak Ibu sekalian, sharing kasus ini, ada kasus saya ada pasien, di mana pasien tersebut mata minusnya 6,5, ya, kategori sedang. Kemudian dengan adanya silinder. Masuk terapi kelima, Bapak Ibu. Masuk terapi kelima, itu alhamdulillah pakai kacamata tambah nggak nyaman. Pasien lebih suka melepas kacamata. Karena ini kan pasiennya dari remaja menuju dewasa. Jadi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA kasusnya itu. Nah, ternyata setelah masuk ke terapi menuju ke terapi ke-10 itu sudah ada, itu sudah pasien merasa lebih nyaman enggak pakai kacamata. Nah, suatu saat kejadian kacamatanya itu pecah. Suatu saat kejadian kacamatanya itu pecah, Bapak Ibu. Dan yang terjadi akhirnya dia membuat kacamata, dan membuat kacamatanya itu dia buat ulang lagi dan diukur matanya, dan yang terjadi dilaporkan kepada saya, matanya yang tadinya -6 jadi -1,5, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Artinya ada harapan besar untuk kita bisa membantu pasien-pasien yang mengalami kasus rabun jauh dengan pendekatan terapi ini. Nah, kita next. Bagaimana kalau kasus miopia ini kok tidak ditangani sedini mungkin, bahkan tidak kita lakukan preventif yang sedini mungkin, maka yang terjadi ini. Bisa terjadi beberapa komplikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suharjo, terjadinya glaukoma. Ya, nanti kapan kita akan bahas khusus spesial glaukoma, dan saya dulu juga sempat ada pasien glaukoma dan alhamdulillah bisa melihat. Kemudian adanya ablasi retina, kemudian adanya katarak, dan adanya makulopati. Makulopati ini ada Bapak Ibu, saya juga ada pasien juga kasus makulopati. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang usianya sudah tua atau dia punya gangguan ini Bapak Ibu sekalian, ada riwayat masalah gula yang tinggi. Ini kasus makulopati, arahnya ke sana. Nah, nanti kita fokusnya adalah ke arah miopia. Bagaimana agar gangguan dari miopia ini, pendekatan secara terapi akupuntur bisa mencegah agar tidak terjadi kasus-kasus komplikasi yang sebesar ini. Nah, itu latar belakangnya. Halo. Hai. Hai. Oke, baik. Kita masuk kepada materi slide yang kedua. Kita akan masuk pada slide yang kedua. Miopia dalam akupuntur. Bentar ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Slide-nya? Sudah Pak. Oke, alhamdulillah sudah terlihat. Wah. Nah, itu gambaran
latar belakang kenapa saya mengambil kasus miopia. Jadi apa sih yang melatar belakangi kenapa miopia ini kita angkat materinya, karena kasusnya sudah meningkat sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian. Beberapa kasus miopia ini selepas masa-masa pandemi akan semakin meningkat sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Suharjo, akan terjadi miopia booming, dan ini bisa terjadi di orang-orang terdekat kita, bahkan termasuk kita. Maka dari itu nanti beberapa menit selepas kita melakukan Zoom, nanti kita akan melakukan masas di mata ya. Ada beberapa gerakan-gerakan yang nanti akan membantu kita untuk merelaksasi daerah oksipital, daerah otak bagian belakang, karena di sini adalah tempatnya area nervus opticus yang bertanggung jawab pada mata. Nanti ada tipsnya bagaimana kita bisa menerapi di bagian belakang dengan pendekatan secara akupresur. Nah, bagaimana miopia dalam perspektif akupuntur, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini sudah lewat ya. Materinya sudah dapat semua, nggih? Oke. Miopia Sudah, Pak. dalam perspektif akupuntur, saya mengambil kajian materi dari Ying Xia di dalam Akupuntur in Clinical Practice. Penyebabnya yang pertama itu adalah karena adanya dari keturunan, di antaranya dari keturunan, dari bawaan. Kemudian yang kedua, di antara penyebabnya di dalam pendekatan secara akupuntur, miopia itu terjadi karena disharmoninya organ, Bapak Ibu sekalian. Miopia terjadi karena disharmoninya organ. Organ apa? Gangguan ketidakseimbangan organ liver, ginjal, dan limpa. Akibatnya apa? Akibatnya, karena ini sudah mengalami gangguan, maka terjadi akibatnya adalah, ini Bapak Ibu, terjadi insufficiency, nourishment of the eye. Jadi terjadi gangguan kurangnya nutrisi ke mata. Karena terjadi ketidakseimbangan organ liver, ketidakseimbangan organ ginjal, kidney, ketidakseimbangan organ limpa, maka akan memicu terjadi gangguan berupa nutrisi di mata kita kurang, Bapak Ibu. Penutrisian di mata kita kurang. Karena ada beberapa bagian mata kita itu yang kaya akan membutuhkan oksigen dan nutrisi banyak di mata kita. Nah, jika terjadinya gangguan berkurangnya gangguan penutrisian, syek darahnya kurang, oksigennya kurang, maka yang terjadi mata mudah capek. Karena mata sudah capek, jika ini dibiarkan maka akan memicu terjadinya gangguan refraksi mata. Dan biasanya gangguan refraksi mata ini dimulai dari low vision atau kualitas pandangan yang menurun. Jadi pandangannya itu buram, Bapak Ibu sekalian. Nah, secara sindrom, Bapak Ibu sekalian, di dalam perspektif akupuntur, secara sindrom, maka terbagi menjadi dua. Secara sindrom, pendekatan secara akupuntur, kasus yang berhubungan dengan miopia itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama, karakteristik dari miopia yang disebabkan karena satu, ketidakseimbangan dari organ liver dan ginjal. Yang kedua adalah miopia oleh karena ketidakseimbangan defisiensinya spleen dan stomak. Nah, sharing kasus tadi, saya sharing yang anak-anak remaja yang dimana dia usianya itu mata minus 6 tadi, itu punya riwayat gangguan limpa dan lambungnya yang parah. Jadi pada saat itu yang saya lakukan pada mitra sehat kita yang mengalami gangguan mata minus 6,5 dan silinder, yang saya lakukan adalah kita fokusnya bukan hanya pada
matanya saja, namun kita juga fokus pada organ internalnya ini. Di sini nanti kita fokus. Nah, jadi penggolongan sindrom miopia dalam akupuntur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketidakseimbangan organ dari organ apa? Liver dan ginjal. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan atau defisiensinya fungsi dari limpa ini. Kalau kita hanya fokus pada mata saja, namun kita tidak memperhatikan kondisi organnya, maka yang terjadi adalah hasilnya nggak bisa maksimal. Nah, itu pendekatan secara akupuntur, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sih karakteristik dari miopia dengan karakter ketidakseimbangan organ liver dan ginjal? Nah, nanti ada karakteristiknya. Apa karakteristik ciri-ciri dari miopia yang masuk pada sindrom ke miopia dengan karakter liver dan ginjal? Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, kita pindah ke sini gambaran saya. Nah, pertama ini apa terjadi matanya daya penglihatannya menjadi blue. Melihatnya nggak jelas. Makanya tidak sedikit kasus-kasus yang berhubungan dengan organ liver. Cirinya, kalau itu hubungannya dengan organ liver, rata-rata cirinya rasa tengkuk di belakang leher itu kaku. Nah, itu ciri-cirinya. Saat tengkuk itu kaku, ya, atau dalam anatomi otot itu musculus trapezius, ya, yang menuju ke leher ini, dia kaku, maka yang terjadi adalah mengakibatkan pandangan mata jadi nggak nyaman. Nggak nyamannya bukan hanya nggak jelas saja, tapi rasanya matanya pengen tidur terus. Matanya pengen tidur terus saya, pengen nutup mata terus. Kemudian yang kedua, karena di sini sudah kenceng, lehernya sudah kenceng, biasanya rata-rata dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan adanya pusing yang agak sedikit mengalami ketidakseimbangan glir. Kelemun-kelemun kalau dalam bahasa Jawanya. Ini termasuk pasien dalam pemulihan pasca kemo ini tadi, dia merasa kepalanya dan matanya berat dan agak pusing, kelemun-kelemun. Jadi keseimbangannya agak terganggu. Kemudian yang ketiga, mengalami nyeri kepala, headache, cenut seperti itu. Dan yang keempat, ciri-ciri spesialnya, memorinya melemah, lalenan, sering menjadi pelupa. Kalau sudah ciri-ciri demikian, mengarah kepada karakteristik ginjalnya ada trouble. Karena memori kan itu ada di otak, ya toh? Dan otak itu merupakan lautan sumsum miliknya ginjal. Dan yang terakhir, di antara ciri-ciri dari miopia dengan karakteristik gangguannya berupa liver dan ginjal, yang terakhir adalah karakteristiknya adalah lesu, dia mudah capek. Nanti Bapak Ibu akan melihat dua pola menarik. Pasien nanti yang menjadi probandus yang pertama itu lebih ke arah ke limpa lambung, sedangkan pasien yang probandus yang kedua lebih ke arah ginjal dan liver. Karena pasca kemo. Karena saat orang kemo itu kan kerja organ livernya bekerja sangat berat. Oke. Kemudian, ini lidahnya tadi belum kita bicarakan ya. Nah, ini ada lidahnya, mohon maaf. Nah, ini lidahnya. Beberapa kasus
Jika karakteristiknya itu sifatnya defisien, beberapa kasus dia lidahnya agak pucat. Beberapa kasus. Ingat Bapak Ibu, kasus yang ada di lapangan itu terkadang campuran. Tidak karakternya yin aja, dingin aja, tidak karakternya panas saja, campuran gitu. Beberapa kasus lidahnya ini ada titik-titik sianosis, jadi ada semacam kayak titik-titik darah yang beku di lidahnya itu. Kenapa terjadi seperti ada stagnasi darah? Nah, kalau di dalam pendekatan secara hara diagnosis, pendekatan secara Kiko style, maka biasanya pada area perut di bagian sebelah kiri, ST25 sebelah kiri, ST26, ST27 sebelah kiri. Jadi 25, 26, 27 ya toh, sebelah kiri. Kalau ditekan nyeri menunjukkan adanya oketsu atau perlambatan darah. Nah, di situ Kiko Matsumoto menyampaikan bahwa kalau ada refleks nyeri ditekan di perut di bagian itu ditekan kok nyeri, berarti refleks organ livernya ada masalah. Maka dari itu pada kasus-kasus miopia dengan karakteristik dengan ada ciri-ciri kok mengarah ke sepertinya mengarah ada refleks organ livernya deh. Maka segera bersihkan sumbatan yang ada di area ST25, 26, 27, 28. Sebelah kiri. Catatan sebelah kiri. ST25, 26, 27, 28 sebelah kiri. Ya, gitu. Kalau sebelah kiri tersebut kok ditekan nyeri, berarti menandakan ada stasis darah atau perlambatan darah atau oketsu. Nah, kalau hal ini dibiarkan maka otomatis kualitas darah yang menuju ke arah kepala bisa menjadi tidak bisa optimal. Efeknya adalah terjadi insufisiensi atau berkurangnya penutrisian darah dan nutrisi ke mata kita. Kalau ini dibiarkan, yang terjadi apa? Memicu terjadinya miopia atau rabun jauh. Itu diantaranya seperti itu. Nah, itu. Ya, kita bisa lihat ya. Mohon maaf ini gambarnya agak ngelebur. Nanti untuk yang gambar kedua lebih jelas. Ini lidah ini saya ambil dari buku yang berjudul Atlas Tongwe. Jadi Atlas Lidah. Nah, bagus buku ini. Nah, kalau ini lidah pasien asli nih. Yang pasien probandus kita ini Bapak Ibu sekalian ini. Bisa dibayangkan itu lidahnya pucat ya, ada bekas gigi ya, ada bekas gigi, kemudian agak tipis ya, otot agak tipis. Karakteristiknya ini merupakan miopia dengan karakter defisiensi limpa dan lambung Bapak Ibu sekalian. Ini dulu lidahnya warnanya kuning Bapak Ibu. Ini sudah mending, ini warnanya sudah lebih ke arah cerah. Ini pasien ini kasus pasien ini itu dia pada yang pasien ini Bapak Ibu sekalian, ini agak sedikit pucat. Dia lebih ke arah pucat pasien ini. Nah, ini. Dan kelihatan sekali ada ini apa namanya tapak gigi. Kelihatan banget ini ada tapak giginya Bapak Ibu sekalian. Kan kelihatan di gambar. Saya bisa megang lidahnya. Nah, lidahnya tak itik-itik. Itu. Ini nanti pas ke pasien kita yang kedua, pasien kita yang pertama. Nah. Oke. Selamat datang Ibu Sherly. Sudah saya tunggu baru hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendekatan secara akupuntur sebagaimana yang disampaikan oleh para guru kita ya. Salah satunya adalah beliau Yingxia Medical Doctor di dalam bukunya Akupuntur in Clinical Practice menjelaskan bahwa
miopia ini disebabkan karena insufisiensinya kerja organ hati, limpa, dan ginjal. Ada masalah di sana. Dan secara sindrom, miopia ini, Bapak Ibu sekalian, secara sindrom terbagi menjadi dua. Miopia yang memiliki karakteristik yang lebih mengarah kepada gangguan ke liver, dan gangguan miopia yang terjadi karena adanya defisiensi limpa dan lambung. Nah, gambar yang ini, Bapak Ibu, ini yang saya pegang sambil saya urek-urek. Sambil saya urek-urek. Ini Bapak Ibu, ini salah satu di antaranya kalau saya menangkapnya dalam pemeriksaan itu lebih mengarah kepada gangguan berupa ke arah limpa dan lambung. Dan memang betul, lambungnya pasien ini memang trouble. Nah, ini pasiennya. Ini pasien pertama. Bisa kita lihat ini, ujungnya aja sudah agak berbeda. Bersambang ya. Tipis, pucat, dan ada bekas. Dulu ini ada titik-titik darahnya dulu. Titik-titik darah seperti darah menggumpal juga ini dulu. Nah, ini sekarang sudah bagus, sudah lebih mending, sudah lebih basah. Biasanya itu parah banget ini. Lidahnya sampai kuning, agak kekuningan. Ini sekarang sudah jauh lebih berbeda. Lidahnya sudah lebih sehat. Nah, karakteristik dari gangguan miopia dalam akupuntur dengan karakteristik defisiensi spleen dan stomak atau limpa dan lambung ini, yang pertama, kembali lagi, low vision. Pertama, pasti mengalami gangguan melihat. Kemudian, yang kedua, lesu orangnya. Karena memang kemarin datang-datang kondisinya lesu, kurang bersemangat. Ketiga, kurus, orangnya memang kurus. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah sempat bukaan nggak pembukaan mukadimah pengenalan pasien itu kemarin? Badannya kurus pasiennya. Dan omongannya ya pelan. Gitu. Dan nafsu makan berkurang. Sempat kemarin saya cek memang nafsu makannya agak sedikit berkurang. Ya, seperti itu. Pertama adalah melihatnya mengalami gangguan, ya, menurun. Yang kedua adalah lesu. Yang ketiga adalah kurus. Yang keempat adalah pucat, ya. Dan nafsu makannya jadi masalah. Jadi kalau ada pasien, kalau yang pertama tadi kok lalenan atau pelupa, itu lebih mengarah kepada karakteristik miopia yang lebih mengarah kepada kidney dan liver, kidney, ya. Kemudian kalau saat kita membantu pasien kok karakteristiknya kok dia nafsu makannya kurang bagus, berarti karakteristik pasien ini lebih mengarah ke arah limpa lambung, sebagaimana yang disampaikan oleh Gizi yang baik sekali. Nah, terus solusinya bagaimana Bapak Ibu? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pasien tersebut? Karena kita seorang tenaga akupuntur, ya kita tusuk dengan metode akupuntur. Nah, sebelum kita masuk pada metode terapinya, coba Bapak Ibu coba dilemaskan dulu tangannya. Sudah belum? Hai. Halo. Oke. Oke, sekarang coba dilemaskan dulu tangannya, digosok-gosok dulu ya. Ini kita sudah berapa menit ini? Kita sudah ngobrol hampir 1 jam. Digosok-gosok dulu tangannya. Nah, digosok-gosok dulu. Nah, sudah Bapak Ibu sekalian? Sudah digosok-gosok? Sudah, Pak. Nah, coba digosok-gosok, iya sudah. Nah, kemudian sampai hangat, sudah terasa hangat? Sudah terasa hangat? Oke, sampun. Nah, sudah hangat. Kemudian coba tempelkan di wajah kita, khususnya di area mata kita. Nah, hangat, sudah terasa hangat? Kemudian turun ke bawah.
kemudian bergerak ke atas. Nah, terus ke sini. Nah, ke arah towe. Lagi pelan-pelan. 1, 2, 3. Lagi 2 ya, sampai 10 kali. 1, 2, 3. Lagi ya. Agak sedikit ditekan di bawah mata ini. Agak sedikit ditekan, tapi pelan-pelan aja. Oke, kerasa ngilu ya. Nah, pelan-pelan 1. Terus mengikuti tulang ini, apa namanya? Mandibula kalau dalam anatomi. Nah, kerang rahang kita. Nah, ke atas. Nanti kalau sudah sampai sini ada yang ngilu, berhenti sebentar, tarik sampai ke arah titik toe kita. Nah, sudah. Berapa ini tadi? 3, 5 kali ya. Masuk ke 4, 5. Lagi. 1 kali lagi. 5. Nah, kalau sudah, kemudian tangannya dilemaskan lagi. Diginikan. Nah, sudah, digosok-gosok lagi. Sudah. Kemudian gunakan gerakan untuk menyisir rambut ke belakang. 1, ya. 2. Sampai ke belakang, terus garis tengahnya sini. 3, 4, 5. Nah, Masya Allah. Terus yang terakhir, gerakan yang terakhir, ini tangannya diginikan Bapak Ibu. Biasanya kan kita kalau capek, biasanya kalau kita capek kan tangannya seperti ini. Nah, sudah toh? Sekarang kita gunakan yang sama, kepalanya seperti ini, kemudian kita tarik kepalanya ke tengah. 1 di sini. Nah, 2, terus dari atas ini kita dorong ke bawah. 1 lagi. 2. Kerasa nggak agak sakit di bagian sini? 3. Agak ke depan. 4. Aduh, enak banget. Nah, kerasa agak sakit ya. Khususnya di daerah mucuang, gallbladder 16. Nah, ini termasuk nanti titik akupuntur yang diambil. Didorong. Jadi yang pakai ini kita. Pangkal tangan kita. Nah, didorong. Nah, terus kemudian di belakang, yang belakang seperti ini. 1, didorong seperti ini. 2. Belakang, dari tengah dulu, kemudian kita dorong. Nah, sudah. Kemudian kita putar tangan kita. 1 ke arah tengah. Nah. Nah, sampai belakang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Terasa sakit ya di bagian puncaknya? Nah, diputar. Dah, kalau sudah, kemudian kita tarik lagi ke belakang lagi. Kita ratakan. Oke, sebelum kita ketuk-ketuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita gosokkan tangan kita. Oke. Sentuhkan di mata kita, khususnya di alis kita. Anget, kita dorong keluar. Nah, jadi pakai jari kita, tangan kita seperti ini. Kita tekan alis kita. Dari tengah keluar. Nah, sakit nggak? Agak sakit ya. 2, 3, 4, 5. Oke, coba rasanya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dirasakan di mata? Rasanya bagaimana Pak Romsi? Bagaimana rasanya? Nyeri-nyeri, Nyeri, terus agak lebih enak nggak di mata? lebih fresh. Lebih pada fresh. Iya, anggotnya kurang. jantungnya kurang, kan oksigen kurang. Oke, itu salah satu nanti metode yang diterapkan pada self healing terapi untuk mata kita. Nah, nanti akan ada prakteknya langsung. Oke. Bagaimana metode akupuntur untuk membantu kasus dengan sindroma kasus pada mata ini? Terbagi menjadi beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan dengan body akupuntur, jadi titik jauh juga kita ambil dan titik lokal juga kita ambil. Nah, untuk body akupunturnya yang kita ambil adalah yang pertama adalah liver 3, Tai Chong. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah Feng Ce, gallbladder 20.
Yang ketiga adalah Guanming. Yang keempat adalah Muchuang. Kemudian yang kelima adalah BL2 di daerah mata. Kemudian adalah BL stomak 2. Kemudian yang ketujuh adalah Taiyang, titik ekstra kepala. Yang kedelapan adalah Yuyao, ya. Yang terakhir adalah Yintang, ya. Yang pertama Taichung itu posisinya di kaki. Kemudian Fengca tadi posisinya di belakang kepala kita yang tadi kita dorong, kita putar itu. Kemudian Guanming posisinya ada di kaki. Muchuang posisinya ada di bagian kepala. BL2 di dekat alis kita yang kita dorong menggunakan tangan ini, jari kita gini seperti ini kita dorong. Oh, subhanallah, sakit banget ya. Kemudian Sepai yang tadi kita tekan, Taiyang, Yuyao dan Yintang. Nah, ini titik-titik salah satu poin akupuntur yang bisa kita pakai Bapak Ibu sekalian. Nah,